Talent kita. Hari ini kita lanjutkan bab 3. Sama syaitan bi al-muqabala Rasulullah. Ya. Memahami makhluk musuh kita ya. Masih kaji melanjutkan bab 2 kemarin, masuk bab 3. Iblis diperintahkan bertemu Rasulullah. Dialog ini banyak sekali hikmah dan amalan yang mesti kita amalkan. Dan dialog ini hadisnya sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan syafi wa yuqawi. Umajidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sebelum kita talim, sama-sama kita berdoa syahadat, sholawat, istighfar, zikir kepada Allah dengan niat ridha Allah, diluruskannya niatnya. Sama-sama langsung saja diikuti kita bersama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal-ghafurur-rahim. Astaghfirullahal-ghafurur-rahim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir jahar tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya asolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat ridha Allah. Wa khususan abaruhi Nur Muhammad, khususan ilaruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mu'minin wa muslimin, wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kita subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Diikuti doa ini terkait dengan tempat dan terkait dengan diri dan sifat. Bismillah amsyayna asbahna. Bismillah asbahna. Billahi la diri syaminhu syayihun. Billahi la diri syaminhu syayihun. Mumtani'un. Wabi ajatilah. Wabi ajatilah. Hilatila turramu. Hilatila turramu. Wala tuddamu. Wala tuddamu. Wabi sultanilah. Wabi sultanilah. Hilmani. Hilmani. Nahtajibu. Nahtazibu. Wabi asma'ihi. Wabi asma'ihi. Asma'il husna. Asma'il husna. Kulliha. Kulliha. Aidun min syari. Aidun min syari. Syayatina. Syayatina. Insi. Insi. Wal hinni. Wal hinni. Wa min syari. Wa min syari. Kulli mulinin. Kulli
wa musyirun wa min syarri ma yaqaruju bil laili wa yamkunu bin nahari wa yamkunu bil laili wa yaqaruju bin nahari wa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min syarri iblisi wa junidihi wa min syarri kulli dabbatin antakhidun bima syatiha inna rabbi ala syiratin mustaqimin a'udzu billahi bimasta'ada bihi Musa wa Isya wa Ibrahim alladzi wa fi min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min bihi Musa wa Isya wa Ibrahim maladi wa fi min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min iblisi wa junudihi wa min syarri ma yubha Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal harami wa hadmi wal ghami wal harraqi wal gharaqi wa a'udzu bika ayat tabqa batonaisi syaitanu indal mauti wa an uqtala fi sabilika mudribron wa a'udzubika min an amuta ladigon la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita bahas di yang kedua. Yang pertama sudah kita bahas terkait tempat dan rumah diri dan rumah sebenar rumah. Yang kedua terkait sifat. Ya, doa itu satu tarikan. Itu terkait masalah ruqyah dan masalah pengusiran dari hal-hal makhluk yang dilaknatullah ya. Baik kontaminasi ke diri maupun kontaminasi ke tempat. Nah, itu salah satu solusi yang diajarkan oleh Rasulullah dari dialognya melalui makhluk iblis. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya apabila apalagi rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi ya di tempat ini. Hadirin jamaah iwan akhwat ya ma'ah rahimakumullah. Baik yang mengaji secara langsung, talaki secara tidak langsung melalui dunia medsos. Semuanya dirahmati Allah rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini coba membahas tentang hal terapi sufistik bab ketiga dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Arabi dan satu kitab yang dikarang oleh yang disebut ulama Nusantara, nanti disebut ulamanya di yang kedua tadi ada kitabnya itu referensinya karena ngaji itu nukil kan ya. Mereka pun nukil, pengarang juga nukil tentunya dari Quran dan Sunnah. Dari dialog Rasulullah SAW dan makhluk iblis. Nah, ini kita kaji, jarang sekali orang membahas sampai titik pemahaman amalan. Ya.
Jadi ini bukan retorika, tapi sudah ada amalan. Semoga dalam kaji ini Allah meridhoi. Kita lanjut dari risalah bab kedua yang kemarin, kita lanjutkan. Makhluk iblis berkata kembali kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanta alamul ya Muhammadu anunnaka rahibun ya Abdullah mundu sabaina aman kullu maridun yusoli min ajlihi yusfa ala qawri jalalat akhyabahu hatta jina wa qatala wa kafara. Tahukah kamu Muhammad, kata makhluk iblis, bahwa ada rahib, ananuka rahibun, yang telah beribadah ya Abdullah kepada Allah selama sabaina aman, 70 tahun. Lama tuh. Setiap orang sakit yang dia doakan oleh rahib tadi sembuh seketika. Wah, canggih rahib itu ya. Aku terus menggodanya, kata iblis, hingga ia berzina, membunuh dan kufur. Nah, bayangin Pak. Nah, arti kata iblis itu nggak mau tahu Pak, seulama, serahib, sekaromah sekalipun dari siap sisi digoda. Nah ini yang sering kita lalaikan, makhluk yang ini nih, kita anggap biasa saja, ya. Sampai dia berzina, dan membunuh dan kufur. Karenanya kita harus pahami cara makhluk jin iblis ini menggoda. Gunanya jangan dianggap nggak ada itu ya, betul kan? Kita sering lupa itu, ya. Itulah yang perlu kita ketahui. Jangan ngaji jin lah, nggak ada faedahnya, ngaco nih orang ngomong kayak gini kan. Kan jarang ulama ngaji jin sampai titik esensinya. Ya. Supaya kita apa? Bisa ekstra hati-hati. Bukan perkara pemerintah, bukan perkara politik, bukan perkara misalnya nggak ada duit, sulitnya kerja. Inti kita kan itu, masalahnya semuanya menjadi demikian, betul kan? Itu esensi kehidupan. Jadi tolong, Ikhwan Andung dimanapun berada, yang paling inti kita pahami dan kita hindari dulu apa sebab musabab semuanya. Setuju ya? Setuju. Itu tadi, itu petunjuk dari agama kita, agama yang paling benar, agama yang kita yakini, dan ada contoh-contoh amalannya. Selanjutnya dari dialog ini berkata iblis tadi, hanta arifu Muhammad al-kadibu ya'timu minni anna awalu makhlukin yukadibu al-kaddabu wa a'anju asli qai man yukosimu bikadbat fahu habibi. Tahu nggak kau Muhammad, kata iblis, dusta itu berasal dariku. Ya, akulah makhluk pertama yang berdusta. Bukan punya kita dusta itu, punya udah iblis ya, gitu ya, punya jin. Pendusta adalah sahabatku kalau antum berdusta. Itu kata iblis, kata jin. Jadi siapa yang bersumpah dengan dusta, dialah habibiku, kekasihku. Nah ini benar. Nah, kemudian berdialog lagi kepada Nabi iblis tadi. Hanta arifu Muhammad aksama la adama muhawa. Ini udah tahu nih. Bismillah. Annani nafatul haqqan. As-satai muhiya syarafi. Al-gaibatu wan namimatu. Ali kitaludu daba adimi al-ba'di. Sahadatu jurina farhati. Tahukah kau Muhammad,
Aku itu bersumpah kepada Adam dan istrinya Hawa dengan nama Allah. Karena dengan nama Allah itulah maka Adam dan Hawa menghormati nama itu, mengikuti. Betul kan? Bahwa aku benar-benar menasehatinya. Sumpah dusta adalah kegemaranku. Bayangin. Jangan coba-coba kita bersumpah atas nama Allah. Itu sudah kekasih iblis. Di antara sumpah dusta di lain itu adalah apa coba? Termasuk sumpah dusta, ghibah, gosip, mengumpat, namimah, adu domba. Itulah kesenanganku. Kesaksian palsu juga kegemaranku. Al-rajulu alladzi nadara an talikon amru tahu ala waskil itmi walau maratan wahidatan ma'a annahu mahaqan la ana mani attada ala qauli tulaki jaujatihi tahrimmu alaihi. Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, ia berada di pinggir dosa walau hanya sekali. Dan walaupun ia benar, sebab siapa saja membiasakan dengan kata-kata cerai, siapa saja, apalagi lebih dari 3 kali, istrinya menjadi haram baginya. Ayo, itu kata iblis. Ini kan pentingnya kita memahami konsep dialog tadi. Jadi jangan coba-coba menggampang, kuceraikan kau, walaupun itu benar. Summa yakunul lahu abnaun wa asadun hatta yaumil qiyamati. Idan kulu afali zinata yadhabuna ila jahimi fakot bisababi jumlatan wahidatan tilbat talaqi. Kemudian ia akan beranak cucu hingga hari kiamat. Bersatu juga dia sering mengucapkan talak. Jadi semua anak-anaknya dianggap anak zina. Hati-hati. Dan ia masuk neraka hanya karena 1 kalimat cerai. Itu kata iblis. Didengarkan oleh Rasulullah. Ya Muhammad, ba'du qaumika yuhibuna an yubti usyalata fi kulli maratin yuridu an yaqifa li syalati ahmisulahu bainama la yazal hada waqtan taulian majilta masbulan sumayuwa jilluha hatta yuwadiyas syalata karijal wakti summa tadrib buhus salatu ala wajhahi. Jadi Anda ngambil aslinya dari dialog ini. Jadi jangan, karena kalau nggak ngambil aslinya takut matannya salah. Bukan sok-sokan Anda begitu, enggak. Disinilah kita dakwah perlu ngambil matan asli. Walaupun orang itu mau nyepelekan, jangan. Kita ikuti aja karena dari pembacaan tadi itu ada berkah. Ada pemahaman kalimat yang benar. Artinya, wahai Muhammad, ba'du qaumika, umatmu ada yang suka mengulur-ngulur, melambat-lambatkan sholat. Iblis menerangkannya. Setiap ia hendak berdiri untuk sholat, aku bisikan kata padanya, waktu masih lama. Kamu masih sibuk. Lalu ia menundanya hingga ia melaksanakan sholat di luar waktu. Maka sholat itu dipukulkannya ke mukanya nanti. Nah, sholat itu bisa dibetok ke muka antum. Itu kata iblis. Ida tamakana min darbi tarakatuhu yusolli lakinnahu staddara hamasat fi uddinihi yanjuru yasaran wa yuminan
innaha faraktuha biyadi wa qabiltu jabhatahu wa qultu salatuka batilatun, batal. Jika ia berhasil mengalahkanku, ya arti kata dia tepat waktu datangnya, kalah kan? Ya, tepat juga waktu. Maka aku biarkan dulu dia sholat, kata iblis. Namun aku bisikkan ke telinganya, lihat kiri dan kanan. Nah, bayangin tuh, dari sisi kita digoda terus. Ia pun menoleh. Pada saat itu aku usap dengan tanganku dan kucium keningnya serta aku ucapkan, sholatmu tidak sah, batal. Gitu. Ya. Kita lanjutkan dialog ini supaya lebih jelas ya. Ya Muhammadu, hantatraf bi qaumika indama atrudu sudsahum minal islami. Ini agak ngeri. Wahai Muhammad, apakah engkau akan gembira dengan umatmu padahal aku mengeluarkan 1/6 mereka dari Islam rata-rata? Jadi dalam hal ini kita bisa merenung, jangan sepelekan hal ini. Ada 10 permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan dari dialog ini dalam hal cara menggoda kehidupan manusia, ada 10 permintaan. Kam tat'allu min rabbika asratu anwa'an ayu syai'in as'alullah an yushatiranil kanja wa adna al insani adinallah. Berapa yang kau pinta dari Rabbmu? Kam tatlubu min rabbika, kan? As-sarratu, 10 macam. Apa saja? Aku minta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan. Adinallah, Allah mengizinkan. Karenanya di ini dikuatkan, Allah berfirman. Baru turun firman dari dialog tadi. Al-Isra ayat 64 dibaca. Al-Isra ayat 64. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwal hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.
Jadi kekuatannya cuma nipu, ya, nggak membunuh, ya. Apa aja sih yang sering kita lalaikan ini? Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya, aku juga dari makanan haram, arak sumber-sumber haram, dan bercampur dengan riba. Aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan bersatu dengan istrinya tanpa perlindungan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tatanan itu, aturan hidup itu, tolong jangan sepelekan hal tadi. Maka syaitan ikut bersama antum dan anak-anak antum yang dilahirkan. Nanti anak antum akan sangat patuh pada sifat tadi, sifat syaitan. Itu bukan kutuk. Semua ada solusinya, semua ada aturan. Ini kalau kita sedang melakukannya, ini bukan tobat aja, sudah rukyah dan sudah taharah. Nanti ini masih tahu. Ya. Selanjutnya kata iblis, atlabu dalika malas kas aladina yarkabun markabat laisa lil aqradal halal. Aku minta agar bersama dengan orang-orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Hati-hati naik kendaraan, niatnya apa? Bukannya boleh untuk misalnya ke tempat ke tempat hiburan, kan boleh. Tapi pahami niatnya. As'alallah an yaj'alal hamamma biti. Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku, permintaannya. Jadi antum hati-hati di kamar mandi itu. Kurangi akses tempatnya dengan dibersihkan terus-menerus. Ya. Jadi kalau antum sudah masuk, antum sendiri harus membersihkan. Jangan nunggu bantu. Itu adabnya. Jadi satu orang masuk, satu orang membersihkan. Nah, dasarnya dari dialog tadi, as'alullah an yaj'alal hamama biti. Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Pas dibersihkan udah hilang 50% kekuatannya. Kalau kita mendoa sebelum masuk, sudah nggak mau masuk dia, sudah tidak melihat orang kita. Itu jadi jangan disepelekan hal yang seperti itu. Ya, jangan-jangan sebab kita nggak berkah hidup, sial hidup, faktornya tadi. Oh, tambah berat hidup. Enggak. Antum kalau udah diuji tambah berat enggak? Berat kan? Padahal amalan ini nggak susah kan? Kata iblis lagi nih ya. As'alullah an yaj'ala syauqi masjidi. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Volumenya mana suka antum, ke pasar atau ke masjid? Ke pasar boleh. Niatnya ada kebutuhan yang dibeli. Betul kan? As'alullah an yaj'al Qur'anal karimal kasabi. Itu kata iblis. Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Qur'anku. Quran gak banyak, volume bernyanyi banyak. Itu sama syairku. Betul kan? Gimana mau berkah rumah itu? Jadi itu amalan-amalan sepele. Talabatu minallah an yuatini aki. Faja'ala man yunfiku tarwatahu min ajli tasini mitla aki. Aku minta agar Allah memberikan saudaraku, maka ia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku. Antum belanjakan untuk maksiat, dianggap saudara iblis. Itu diminta kepada Allah, Allah ngizinin. Kalau udah saudara nempel tuh, bukan korin aja yang nempel. Jadi kalau degil banget itu berarti sudah ada behit lain. Behitnya gatip gitu. Kira-kira gitu. Ya. Iblis akhirnya berkata, la astati'u ya Muhammad, la astati'u.
tadlilan nasi alal itlaqi yumkinuni faqad han yumkinuni lil hamsi wal mukhajalati wal taqiyulu ida kanna bi imkani tadlilu walan yatabaqo ahadun kama an la yumkinu karatau ayi hidayatan fa anta mujaradu rasulin yamkulu amanahu. Wahai Muhammad, aku tak boleh bisa menyesatkan orang sedikit pun. Jadi nggak boleh dia punya prioritas bisa menyesatkan orang, nggak boleh iblis itu. Enggak ada kekuatan bisa menyesatkan antum, iblis itu, jin itu. Aku hanya boleh, kata iblis itu, bisa membisikkan dan menggoda dan menghayal. Jadi dia hanya dibolehkan ngomong tok, membisikkan. Kan lemah. Di sini yang pentingnya kita memahaminya. Jangan diikuti. Hanya membisikkan dan menghayal, tidak ada hak prerogatif dengan bisikan itu langsung berubah, tidak. Artinya apa, Pak? Kita yang merubah mengikuti bisikan itu. Betul kan? Kan itu. Jika aku boleh bisa menyesatkan, ada hak itu kata iblis, tak akan tersisa seorang pun yang menjadi muslim. Semuanya kafir. Itu kata iblis. Berarti lemah. Ya. Sebagaimana dirimu hai Muhammad, kata iblis, kamu tidak boleh dan tidak bisa memberi hidayah sedikit pun. Setuju nggak? Nabi Muhammad nggak bisa memberi hidayah kepada antum. Hidayah milik siapa? Allah, hanya syafaat. Dalam hal ini bukan mengecilkan Rasul, karena ada orang yang meminta hidayah kepada Nabi. Hati-hati. Hidayah hak prerogatif Allah. Ya, di sini yang perlu kita pahami dari konteks dialog ini kan. Nah, kamu nggak bisa memberi hidayah, hai Muhammad. Itu kata iblis. Ya. Jadi engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah, betul kan? Itu kata iblis. Karenanya jika kau bisa memberi hidayah, kata iblis, tak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Itu buktinya. Betul? Masih banyak yang kafir? Berarti kekuatannya apa, Pak? Mau mendengar kata iblis atau mau mendengar kata Nabi. Di situ letak posisinya kita. Kekuatannya hanya menyampaikan. Seimbang nggak? Seimbang kan? Furqan kan? Begitu keadilan Allah. Nah. Jadi kaum Muhammad hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia, orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya. Dan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Ini terkait takdir. Di sini sering jadi perdebatan. Nggak perlu dikaji. Karena tadi kata bulat dari kuda iblis. Kalau kata Allah sengsara, takdir ditaruh di perut maka sengsara. Kata Allah kaya, maka di perut kaya. Ini ada wilayah ma'rifat. Ada hak manusia tidak diketahui oleh iblis. Ada hak ikhtiar manusia dan doa. Doa adalah perubah takdir. Setuju? Jadi jangan nanti jadi mujassimah nih. Udahlah, gua sengsara. Di takdir udah disumpahin sama Allah, takdirnya sengsara. Nggak mau usaha. Udahlah, ditakdirkan sama Allah gua nggak dapet istri, maka gua nggak usaha dapet istri. Salah nggak, Pak? Salah kan? Ya gitu. Makanya jomblo itu ada separuh kaitan kita ikhtiari.
kemana kajian? Kaku banget ya? Enggak ya? Akhirnya Rasulullah dalam perkara ini membaca apa? Setelah ngomong iblis gitu. Quran surat Hud 118, 119 dibaca. Jadi asbabun nuzulnya dari hadis tadi. Coba dibaca. Walau syaa rabbuka. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Tahu nggak hikmahnya dari ayat tadi, dari dialog ini? Kalau antum merasa takdir antum nggak kaya, miskin, penutup doa. Doa kaya kan banyak, doa rezeki kan banyak, doa ini dapat istri kan banyak. Penutupnya apa? Mintalah rahmat Allah, jangan hadiah, jangan hidayah. Tutup dengan rahmat Allah, itu aja rahasianya. Sampai paham ya? Tutup doa tadi terkait takdir rahmat Allah, jangan hidayah. Sampai, nah coba kita baca lagi di Al-Ahzab ayat 38, baca itu. Ini kalau nggak nangkep nggak paham nih maksudnya nih. Padahal di sini poinnya nih, ikhtiar merubah takdir dengan doa. Ismu ajurnya ada rahmat Allah ya. Nah, pahami itu. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya dan pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Sampai jadi kalau antum merasa takdirnya itu tidak adil, tidak ridho, maka hukum tawakal antum batal. Tetap aja begitu. Duduk. Paham gak nih artinya ya? Jadi ada tawakal setelah kita tutup dengan rahmat Allah. Kalau ingin merubah, doa tawakal nggak perlu ada ngajarin. Tawakal itu illallah, pokoknya gitu aja lah. Ya, sampai itu runut amalan. Runut amalannya gitu. Jadi dari Quran
dari dialog sunnah Nabi dengan iblis dapat kesimpulan amalan sampai. Dan fikih itu nggak mungkin salah. Setuju nggak nih? Makanya harus dengar dulu, harus paham dulu amalan-amalan kita lakukan kan nggak taklid jadinya. Setuju nggak nih? Berat nggak ngajinya? Enggak ya? Enggak, itu makanan Bu Ustadz tuh. Gimana mentarik fikih? Dari sisi sejarah, ya, dari sisi sunnah dialog tadi, dan itu nggak mungkin salah, karena kita nukil. Ya. Setelah semua firman diucapkan oleh Nabi tadi, apa yang dikatakan iblis? Ini jawabannya, hampir mendekati sama ya. Perhatikan, ya Rasulullah, laqad tamma tahdid al-taqdir. Wa qalam al-takdir qad jafa. Fasubhanallah alladzi ja'ala la sayyid al-anbiya wal mursalin wa daim ahlul al-jannah wa jalani jaim ahqalaq wa qayyud ahlul al-jahim anna aswaman tamat ijahatu hadihi il ahyanat allati uridu an aqulaha ilaikum wa ana laq aqdibu. Itu kata iblis. Wahai Rasulullah, takdir telah ditentukan, pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikan kamu khalifah, pemimpin para nabi dan rasul. Khalifah di makhluk ya, di umat ya. Para rasul, pemimpin penduduk surga. Dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Aku si celaka ini yang terusir. Akhir yang ingin aku sampaikan, kata iblis, kepadamu Muhammad, aku tidak berbohong. Itu ucapan iblis. Sedih banget nggak kalau antum dijadikan makhluk ini? Perintahnya diikuti, ikhlas pula dia. Ayo, Masya Allah. Jadi yang paling tahu itu siapa bro? Enak aja deh. Kan benar omongannya kan? Al-Masdari, Kitab Syijrat Al-Qawin Limahi Al-Din bin Arabi, Dar Alam Al-Munawwarah Al-Syafi'at Al-Madinat Al-Munawwarah. Ini semua sumbernya dari kitab Syijaratul Qaum yang disusun oleh Muhyiddin Ibnu Arabi. Darul Ilmi Al-Munawwarah Asy-Syamsiah Madinah. Itu referensinya. Ternyata andung nyenek ya nyenek lah. Andung enggak pandai dong. Ya, tapi kalau antum kasihkan kitab itu, antum baca sendiri, mubeng antum. Pusing antum. Jamin susah, lebih susah dari kitab Asy-Syamdari. Percayalah. Itu kitab Syijaratul Qaum. Silakan baca sendiri itu. Jadi kesimpulan biodata. Biodata apa? Biodata iblis. Ya, kan kesimpulannya mesti tahu. Jadi andung mesti simpulkan dari perkataan tadi. Ternyata sebagian seorang muslim perlu diketahui biodata ini. Ada istilahnya gini ya. Tak kenal maka tak sayang kan. Betul. Kalau udah kenal pasti timbul sayang kan. Tapi untuk makhluk ini yang satu ini jangan disayang. Biodatanya kita ketahui. Sampai ya. Nah, gini. Makhluk yang satu ini bernama apa? Iblis. Iblis itu jin. Penggawanya jin. Gelarnya apa? Kalau antum SAG, ya kan? Nah, antum apa nih gelarnya nih? Macam-macam kan gelar, ada SH, ada sarjana goib katanya, karena begitu SAG kok sarjana goib, jadi aneh nih ya. Gitu kan? Gelar iblis LA. Tahu? Laknatullah. LA. Makanya kalau ada gelar LA, hati-hati antum. Semoga Allah melaknat. LA kan, iblis LA.
Los Angeles. Ya. Lahir, ada yang tahu lahirnya? Biodata ini penting. Kesimpulan ini kaji dari yang atas tadi jadi lebih jelas. Sebelum diciptakan manusia, betul kan? Dia dulu. Nah, tempat tinggalnya di mana? Halo, yang paling dekat dengan manusia, toilet. Jangan cari ke kuburan. Toilet. Jadi kalau nyari iblis, jin itu anak-anak di mana? Kotorin toilet, Pak. Toilet. Makanya ada adab. Dan akan terisi menjadi markat iblis kalau rumah tidak sering disebut nama Allah ketika memasukinya. Ayo. Itu tempat tinggal yang paling pokok. Nah, sekarang singgasananya yang paling besar. Ada yang tahu? Bukan di gunung. Jadi kalau kumpul di mana? Di atas air. Di mana? Di atas air. Jadi, telaga atasnya, laut atasnya. Itu kata Allah loh, biodatanya. Jadi antum-antum di atas air. Jadi kalau naik kapal gimana? Banyak doa gitu. Di atas air, Quran juga begitu. Nah, itu singgasananya. Ya. Rumah masa depannya apa, Pak? Untuk iblis, kita kan ada rumah masa depan. Jannah, surga, iblis, neraka jahanam kan? Udah tahu tujuannya. Seburuk-buruk tempat tinggal. Mau ngikutin? Agamanya apa? Punya agama, punya nama. Ada yang nggak tahu nih? Kafir. Jadi kalau ditanya agama iblis apa? Kafir. Memang agamanya kafir. Ya, jadi itu agama. Untuk iblis agama itu kafir. Jabatannya? Kan udah ada jabatan dia. Pemimpin umum, orang-orang yang dimurkai Allah dan sesat gitu aja. Masa jabatan? Ada yang tahu? Kan ada yang 4 tahun. Pilkada 3 tahun. Masa jabatan? Hingga hari kiamat. Lama banget. Panjang lagi umurnya. 32 tahun kecil. Pak Harto tuh kecil. Kalah sama iblis. Betul, sampai kiamat. Karyawan? Hantum nih, jangan karyawannya siapa tuh? Nah ini karyawan ada 2 nih. Setan jin dan setan manusia. Jadi karyawan iblis juga bisa jin, bisa manusia. Mau jadi karyawan? Nah, datang kemarin kebakaran tuh. Males-males juga gitu. Ah itu partner kerjanya. Kan ada joint venture kalau kerja nih. Kira-kira apa? Ini supaya gampang ngajinya. Orang yang diam dari kebenaran itu partner kerjanya. Nggak mau dakwah, udah jelas salah diemin aja. Nggak mau tahu kalau dia salah, walaupun itu orang lain sebut salah tuh, betul kan? Itu partner kerjanya. Agennya siapa? Punya agen loh iblis. Yang duduk aja punya agen. Kalau pebisnis ada agen nggak? Ada kan? Dukun paranormal itu agen. Benar kan? Musuhnya siapa? Kaum muslimin udah jelas. Kekasih di dunia? Wanita yang hobi telanjang dan pamer aurat. Itu jelas. Mau istri antum nggak berjilbab. Kekasih di dunia iblis nempel tuh. Karebanan dong, nggak mau tahu dong, sampaikan sebenarnya. Nah, makanya sering sial hidup. Ada sesuatu yang bisa tidak tahara dibersihkan dari faktor eksistensi yang lain. Ya, udah ngeri deh kalau kita nggak ngikuti aturan agama dalam kehidupan sekarang. Setuju nggak nih? Keluarga iblis siapa? Mau jadi keluarga iblis? Tokut. Para tokut. Cita-citanya apa? Cita-cita tertinggi iblis itu, pertanyaannya apakah berhasil? Enggak. Separoh-separoh. Gitu aja. Nabi separoh, iblis separoh. Ingin membuat semua manusia kafir. Itu cita-cita tertinggi daripada iblis.
Nabi bercita-cita ingin semua tidak jadi kafir. Kan gampang. Makanya Allah Maha Adil. Nggak mungkin nggak diuji. Ya, motonya apa? Kemunafikan adalah akhlak yang paling utama. Prinsip itu. Jadi munafikun itu moto iblis. Talas tuh. Motonya udah iblis adalah kemunafikan adalah akhlak yang paling utama. Munafikun. Gampang lihat orang munafikun mah. Bener gak? Ya. Betul, gampang. Kira-kira apa yang munafik? Yang paling gampang. Sholat antum di depan kekasih gimana? Pas sholat antum sendiri gimana? Udah deh. Nggak enak ya. Hobi apa? Menyesatkan manusia, menjerumuskan ke dalam dosa. Itu hobinya. Mudah-mudahan antum enggak. Lukisan kesayangannya apa? Ini paling utama. Tato, hukumnya haram. Sampai mati kalau nggak dihilangkan, nggak terima. Tato, jangan coba-coba. Sampai ada tato setanik di sini. Udah benar-benar sedih, benar hidupnya tuh. Mata pencariannya apa? Mencari harta haram. Makanan favoritnya apa? Bangkai manusia. Ngeri loh. Apa sih syariat menyebutnya? Gibah. Itu makanan paling favorit. Antum bergibah sama ngasih makan korin, sama ngasih makan jin, sama ngasih makan iblis. Makin tinggi gibah, makin senang. Jin yang paling kuatnya. Tunggu, enggak akan rusak. Kan orang yang gibah itu sama memakan bangkai manusia. Tempat yang paling dibenci, ya ini tempatnya. Majlis taklim, majlis itu paling dibenci. Jadi kalau di sini ada yang kerasukan masuk kemari, kabur nggak? Kabur lah. Nggak perlu udah banyak ini masuk udah kabur dia. Bukan karena karomah, karena kita ngikuti aturan. Jadikan tempatmu majelis taklim supaya dibenci oleh iblis. Baca Quran surat Al-Baqarah, betul kan? Ya, itu kan tuntunannya. Nah, tempat yang paling dibenci. Nah, sekarang tanya, alat komunikasinya tadi menggunjing, namimah, gibah, itu alat komunikasinya, dusta. Itu alat komunikasi iblis. Maka orang yang seperti itu bisa komunikasinya dengan iblis, kata-kata jelek mudah masuk. Jurus andalannya memoles kebatilan. Satu, itu jurusnya ya. Yang perlu antum pahami ya, jurus-jurusnya ya. Jadi paling jago memoles kebatilan. Sudah itu yang kedua, menanamkan maksiat dengan nama yang indah. Bank syariah. Ayo, hati-hati. Mungkin keren sekarang. Ketiga, menamakan ketaatan dengan nama yang disukai. Udahlah, nggak perlu dijabarkan. Itu jurus-jurus andalannya. Masuk melalui pintu yang disukai manusia. Renungkan itu. 5. Menyesatkan manusia secara bertahap. Itu jurus andalan. Enggak sekaligus. Jadi iblis, jin, korin ternyata penyabar ya. Enggak sekaligus. Pelan-pelan. Enggak bisa sini. Kalau kita gimana? Ya. Sabar dia. Bertahap. 6. Menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Berlagak sebagai penasehat. Itu jurusnya. Jadi kita tahu, alhamdulillah dengan dialog ini kita dapat ilmu. Kelemahan dari makhluk jin iblis adalah jelas. Tadi jurus andalannya kelemahannya ini. 1. Tidak berkutik di hadapan orang-orang ikhlas. Mukhlisin. Kuatkan ikhlas. Berat memang. Enggak akan berkutik. 2. Kewalahan menghadapi orang-orang yang berilmu, ulama. 3. Lari dari suara azan. Ayo. Kemarin udah dibahas. Maka ditutup dengan azan. Itu kelemahannya. 4. Lari dari rumah yang dibacakan Quran surat Al-Baqarah. Nah,
5. Menyingkir dari orang-orang yang berzikir kepada Allah. 6. Menangis ketika melihat orang bersujud kepada Allah. Lamakan. Nangis tuh. Ya. Itulah biodata makhluk iblis yang perlu antum ketahui karena menjadi musuh yang paling nyata. Tadi penjelasan terikat dengan kitabnya Syajaratul Kaun, dikaitkan dengan kitab Wikayatul Insan namanya, dengan amalannya yang terakhir ke sifat. Namanya kitabnya Wikayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, karya Wahid Abdus Salam. Itu karyanya orang Nusantara. Jadi secara logika ya, sedikit lagi, dan rasional dalam hal ini, alhamdulillah setidaknya antum sudah tahu yang paling beresiko hidup itu tadi. Setuju nggak? Setuju ya? Serta tentu didukung pemahaman ini dengan dalil tekstual baik Al-Quran, Sunnah. Jadi keberadaan yang namanya makhluk jin, iblis, jangan sekali-kali antum nasihati ya, dinafikan. Karena itu rukun. Sering lupa orang modern ini. Ya. Mereka ada hidup di mana saja. Ya. Walaupun berbeda alam, tapi sangat dekat dengan kita. Ya. Karenanya ada asumsi para filsuf, sebagian cendekiawan muslim, khususnya dari sekte ya. Sekte mayoritas Mu'tazilah dan mayoritas Qadariyah ya, yang enggan percaya keberadaan jin. Bahkan percuma kalau kita bertaklim memahami hakikat iblis dan jin, karena itu dianggap nggak ada. Ya. Bukan berarti mereka tak kasat mata dan tak teraba indera, lantas kita menganggap tak ada. Salah kan? Antum percaya Daru? Orang kafir pun percaya kan? Kalau mati yang hilang kan ruh nggak kelihatan kan? Sama dengan itu. Jadi mereka dianggap tidak ada, walaupun kita tidak melihatnya. Yakini itu ada. Banyak bukti, baik berupa dalil tekstual maupun konsensus jumhur ulama kan? Ya. Sejak masa sahabat hingga tabi'in yang menguatkan keberadaan jin. Allah kan menciptakan jin 2000 tahun sebelum penciptaan Adam dan keturunannya. Sejarahnya begitu. Awalnya makhluk jin ini didaulat tinggal dan mengurus bumi kan? Gagal kan? Sedangkan malaikat suruh menghuni langit dengan kualitas iman, amal soleh yang jauh di atas bangsa jin kan? Di atasnya malaikat, di bawahnya jin, itu dulu. Ya, sama-sama khalifah itu. Ya. Karenanya dalam penciptaan makhluk yang disebut makhluk jin ini, jika manusia tercipta dari saripati tanah, bangsa jin tercipta dari api neraka. Arti api neraka, tahu api neraka itu artinya? Api yang menyala-nyala. Itu arti api neraka, tidak berasap. Kalau yang berasap untuk masak nasi, api unggun. Makanya sulit dilihat Pak. Api neraka itu api yang tidak ada asap, menyala-nyala, sangat panas. Itu diciptakannya. Maka hati-hati. Ya, body contact sama makhluk ini. Anget-anget badan antum. Ya. Jadi argumentasi atas fakta ini sangat tekstual. Ya. Ini merujuk antara lain di firman Allah Al-Hijr. Coba baca ayat 27 nih, kehati-hatiannya kamu amalin ya. Surat 27 dulu. Anung yang baca ya biar ya. Dan yang kedua surat Ar-Rahman ayat 15. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris sammum. Sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Di Ar-Rahman nih. Wa khalaqal jannah mim marijim min nar. Betul kan?
Dia juga telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Duduk. Nah, ya, karena itulah fisik jin. Ayo, fisiknya sangat halus. Kalau ada asap masih bisa dipegang, asap padat. Nah, dan bahkan transparan. Ya. Tidak kasat mata, itu transparan. Ya. Membentuk kalau dia menyerupai gitu. Nah, mereka melihat manusia. Nah, hati-hati. Dia itu melihat kita. Ya. Tetapi manusia tak dapat mengindra mereka secara umum. Susahnya, nih susahnya ya, makhluk ini kita pahami dulu ya. Makhluk jin ini mempunyai kemampuan berubah wujud. Itu untuk kita susah. Dalam bentuk apa aja. Apakah itu makhluk atau apa aja. Ya. Berubah bentuk. Jadi susahnya itu. Jadi dia karena bisa berubah bentuk jadi susah kita. Padahal kalau kita paham, pas dia berubah bentuk, dia itulah dalam titik terendah kekuatannya. Justru titik kekuatan jin itu dalam kondisi tidak berwujud. Kalau sedang mewujud, itu dilapisi oleh materi. Itu titik terendah, kejar saja. Berani. Tapi pas dia jadi mau menyerupai traktor, ya. Kalau menyerupai traktor nih, umpama, jangan dikejar, keras. Kalau menyerupai ular, kejar, getok aja, betul kan, Pak? Gitu. Jadi kita wujud itu salah satu yang kita mesti ilmui gitu. Iya. Kalau nyerupai ayam, burung, kejar aja. Tapi kalau nyerupai misalnya segede jin, misalnya gandarwo, gorila, jangan deketin. Cakaran tuh. Gitu. Ini benar ini. Iya. Vulgar banget kajinya. Ya, vulgar tapi benar, gitu kan. Jadi kan udah paham ya. Jadi kemampuannya menjelma, baik itu dalam bentuk apa saja, binatang, bahkan bisa menjelma jadi pohon pisang. Iya. Ini seperti yang pernah terjadi ketika makhluk jin dengan jenis setan menjelma menjadi Syuraka bin Malik bin Jaksham. Ya. Lalu jin ini mendatangi kafir Quraisy ketika mereka tengah bermusyawarah untuk terjun dalam perang Badar. Dalam perang Badar. Ini jin ganggu juga nih. Susah juga nih. Ini energi juga kan. Jangan-jangan jin. Ya udah biasa aja, kita lanjutin dulu. Ya. Jadi dalam perang Badar itu didatangi jin tuh ke kaum kafir Quraisy. Ini diabadikan sama Allah di Quran surat Al-Anfal ayat 48. Di sini dibaca aja supaya kita mengerti makna. Ya. Tolong dibaca Al-Anfal ayat 48.
ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, syaitan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Makanya itu munafik. Betul kan? Munafik kan? Yang pertama seorang mau membantu. Pas sudah berhadapan kaum kafir dengan muslimin, dia lepas diri kan? Nah, itu kan nipu aja. Jadi layaknya manusia, fakta yang tak kalah bercorak hadis tekstual ya, bercorak hadis tekstual ini kita mesti tahu ya. Aktivitas jin pada dasarnya serupa dengan manusia. Ada yang munafik kan? Dia di depan, di belakangnya enggak. Mereka juga makan, minum, tidur, beranak pinak. Walaupun para ulama jumhur ini tidak satu pendapat ya. Apa jenis makanan mereka ini terutama ya? Ada yang mengatakan di antara makanan jin adalah segala yang tidak disembelih dengan nama Allah. Ini benar juga. Ada pula yang mengatakan menu favoritnya mau tahu nggak? Menu favorit ini tulang belulang. Ini juga benar karena dua di sini ada. Ya. Tulang belulang. Ya. Jadi kalau mau mancing ya kasih tulang aja bro, bukan menyang. Jangan diambil ya. Kalau ngerti di sini. Jadi berbeda dengan manusia dan tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Ya. Bangsa jin makan dan minum menggunakan apa? Ada tangan berarti kalau menurut hadis ini. Tangan kiri. Nah ini jangan disepele ini. Oh ini udah dari sononya tangannya kiri. Jangan, kasih tahu anak. Manusia muslim secara fikih, secara tuntunan ajaran Nabi sunnah diajarkan menggunakan tangan kanan. Untuk kedua aktivitas tersebut ada perbedaan. Jadi kesamaan tersebut bukan hanya soal kebutuhan biologis, melainkan soal aspek ritual. Jadi kalau kita sudah ngajarin anak menggunakan tangan kanan makan, itu udah sama ibadah, itu aspeknya ritual, jangan disepelekan. Terkait nanti karakter loh. Oh saya dari soleh kiri, jago kiri daripada kanan, sombong banget nih orang. Nggak bisa kayak gitu. Ada, ya. Pokoknya udah ada natural aja. Kalau tangan kiri lebih lemah dari ya lemah dibandingkan tangan kanan kan. Itu terkait aspek ritual. Dasarnya ini perintah beribadah kepada Allah. Seperti manusia juga, jin juga dapat perintah. Mereka juga mendapat perintah dan larangan. Di antara perintahnya tidak menyentuhkan Allah. Makanya ada jin muslim. Sayangnya jin muslim paling anti untuk menyerupai. Duduk. Jadi kalau ada jin muslim menyerupai bentuk gede kayak itu bohong itu. Paham gak nih? Kalau sudah aslinya jin muslim itu nggak bisa terlihat oleh mata. Sedikit saja yang menyerupai ulama. Itu pun nggak banyak. Jadi ulama itu sepakatnya gini, tidak ada rasul dari bangsa jin. Jadi nebeng. Makanya kalau ada majelis, bukan gak ada jin, ya korin ada kok. Ya, bisikin contohnya korin ada ya, dia ngaji yang serius masih juga main HP, dibisikin kok korin. Itu salah satunya.
Kalau di Android nggak marah itu. Karena memang kayak gitu, belum kuat dia. Bisikan korin. Ya. Jadi di sini penting ya. Ada disebut salah satu bagian adat. Itu bukan arti kata. Beda ya kalau kita misalnya ngajinya di ulama umum syariat. Beda lagi ya. Jadi jelas di sini nggak diutus Rasul bangsa jin. Jadi mereka ada bangsa-bangsa yang walaupun disebut jin yang ikut mendengar karena ada bacaan Quran. Ya, bukan hanya bangsa dari bangsa manusia itu. Karena Allah berfirman di Al-Jin 1:2 baca deh. Itu dasarnya. Qul uhiya. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Itu omongan siapa? Omongan jin muslim. Udah paham ya maksud saya itu? Itu omongan jin muslim yang diwahyukan Allah ngomong gitu. Kalau ada ulama, adabnya apa Pak? Ada nasibin. Tolong untuk ustaz ceramah, walaupun orang itu nggak yakin, niatkan ada nasibin. Tapi jangan coba-coba juga dikonciur dengan dia. Karena kita punya nar, punya koin, melenceng sedikit untuk tembak, dia main gaplok aja prinsipnya kuat. Kalau sudah benar-benar sedikit salah langsung demam. Mau? Itu sebenarnya jangan lupa ada. Kalau enggak kita kuat prinsip benar, ya tidak ada kuat prinsip benar. Jangan sekali-kali kerjasama dengan bangsa jin walaupun muslim. Duduk ini. Berarti itu. Kalau memang sudah jadi wali, gunakan. Itu kodam jin. Kodam bukan koin. Kodam. Maka antum langsung habis itu. Banyak orang Indonesia biasanya udah bosan, udah tua-tua, baru bisa gitu. Mau kaji ini nanti ya. Jadi ternyata makhluk halus yang bernama jin ini, terutama yang bersifat setan yang jelek, takut sama manusia. Takut nggak? Takut, karena kita memakai Quran. Kecuali saudaranya kan. Betul kan? Ada aura mistis begitu melekat, begitu bersinggungan, sekedar membahas jin setan, makhluk halus, kita langsung takut. Banyak zaman sekarang nggak mau membahas, salah. Bila perlu kita langsung timbulkan takut, pergi kuburan, bukan ada jin di sana. Tarbiyah. Apapun perlu bukti, perlu aplikasi.
aplikasi, perlu realisasi. Karena udah ada yang nyindir, ngapain nih ngajinya jin iblis aja. Itu paling krusial untuk zaman sekarang kita bahas. Setuju nggak tuh? Bahkan seringkali kita manusia dibuat takut, tak berani bertatap muka. Padahal, tahu nggak antum? Jika ternyata makhluk halus bangsa jin ini, yang sifatnya setan ini, justru takut dengan kita. Ini bukan motivasi. Takut dengan umat manusia. Dengan catatan bila kita memiliki keberanian yang ditopang dengan iman kuat terhadap Allah. Itu aja. Itu kuncinya. Di antara kisah ada Mujahid bin Jabir, tokoh terkemuka. Ini generasi tabiin ya, menegaskan fakta tersebut. Ini kisahnya sahih, dinukil dari kitab Gharib wa Ajaib al-Jin. Itu kitabnya. Seperti yang diriwayatkan Ibnu Abi Ad-Dunya, Mujahid mengisahkan begini. Pada suatu ketika, kita pakai bahasa biasa saja. Pada suatu ketika ia hendak melaksanakan sholat pada pertengahan malam. Belum juga melakukan takbiratul ihram, tiba-tiba sosok misterius seusia anak remaja muncul tepat di depannya. Spontan Mujahid bergegas hendak menangkapnya. Namun sosok yang ternyata adalah jin tersebut berdiri lalu loncat. Saat hendak kabur, ia terjatuh di belakang dinding hingga suaranya terdengar keras. Ketika itu juga ia tidak kembali lagi, ujar Mujahid. Ya. Ketahuilah mereka itu sebenarnya takut pada kalian. Kata orang yang dapat pengalaman ini zaman tabiin, nggak mungkin bohong. Ya. Sebagaimana kalian takut mereka kepada Mujahid. Mujahid lagi ngomong gini. Penegasan lain juga disampaikan Yahya bin Al-Jajjaj. Ya. Ia melihat Abu Syur'ah takut memasuki toilet yang berada di luar rumah pada tengah malam. Yahya pun memintanya agar jangan takut. Sesungguhnya yang engkau takuti itu terbirit-birit ketika melihat kamu, kata Yahya. Ya. Jadi Mujahid pun kembali berpesan, ketika kita melihat tentunya dalam keadaan menyerupai. Dalam menyerupai, bukan wujud aslinya ya. Bangsa jin, setan, memedi, kuntilanak, hantu belau itu kan menyerupai. Ya. Janganlah kalian lari ke belakang, membalikan badan tubuh ke belakang. Tetap tegak, mundur 3 langkah. Sudah itu kalau dia habdul, terjang. Itu ada di sini. Kalau disampaikan itu nggak ada hadisnya, nggak mungkin lah. Betul kan? Hadapi dia, insya Allah dia pergi. Nah, itu dia. Karenanya cara kerja makhluk jin hanya menakut-nakuti manusia. Guna bisa menguasai tubuh manusia secara keseluruhan. Tahu, ini rahasianya. Amalannya. Supaya itu makhluk bisa bekerja ke seluruh tubuh, ini terkait kerasukan. Antum nggak mungkin deh, jamin bisa kerasukan. Kalau ada yang kerasukan, sudah pernah zikir di sini, enduk bakar. Mau, bohong tuh Pak. Tingkah laku sikap pemikiran jin akan menuju ke otak terlebih dahulu. Jadi nyerangnya ke otak. Masuknya jalan darah itu langsung sasarannya ke otak, ya. Makanya diperintahkan dengan kopiah. Nanti perkara materi itu tidak antum bahas sekarang. Ada satu sisi dengan hukum-hukum yang berbeda fikihnya. Karena kalau dibahas ke materi langsung antum pakai itu aja. Oh pakai kayu, pakai topi, pakai warna ini, nggak enak. Itu kaji orang pinggiran. Kita harus tahu makna, betul kan? Materi itu nomor 2. Pokoknya ada kopiah. Kopiah muslim ya, bukan pet. Itu kopiah Yahudi namanya. Makhluk jin sangat memahami ketika dirinya ingin mengendalikan manusia secara keseluruhan, harus dulu menguasai otak dan berbagai macam syaratnya. Dengan mempengaruhi otak yang menjadi sentral anggota tubuh manusia, tentunya juga akan dapat mempengaruhi anggota tubuh lainnya. Maka sasarannya pahami di otak. Ya. Ini ada amalan.
Dengan begitu kita berilmu. Ketika otak manusia sudah dikuasai oleh jin, tandanya meremang di sini. Bukan meremang di badan, meremang di kepala. Percaya nggak, meremang kepala bisa kelihatan, tagak bulu tunan keriting bisa tagak tuh. Gitu aja deh. Antum pernah merasakan meremang di kepala dari ujung ini. Itu menguasai saraf. Ya. Jadi itu cara kerjanya. Untuk bisa menguasai seluruh tubuh begitu dulu. Dia paham itu jin itu. Dengan mempengaruhi otak yang menjadi sentral. Dan ketika otak manusia sudah dikuasai jin, maka antum timbul cemas. Tahu nggak? Khawatir. Ini masih mainan di kepala. Dia akan susah untuk kontrol diri akhirnya manusia kalau udah khawatir. Bahkan akhirnya suara pun akan berubah. Itu yang disebut naruptis, kerasukan. Diserang kepala dulu, berubah. Untuk itu umat Islam, kaum muslimin, pertama terapi latihan dulu riyadhah. Zikir jahar penafian. La ilahnya apa? Bukan tembak langsung. La ilaha illallah. Putar 3 kali. Itu gunanya supaya jangan masuk back nar. Energi nar itu awal tadi. Kan anu nyebut zikir kita tahara. Ya, sudah itu tahlil. Betul kan? Dengan jahar. Itu ada perbedaan makna. Kalau tahara ke jin biasanya putar. Sampai. Ya, itu nggak akan masuk insya Allah. Nah, arti kata kalau keadaannya observasi. Untuk jangan masuk, putar dengan tahlil kongregasi 3 kali. Thayyibah jahar, paham? Gimana cara amalannya? Tempel dulu. Putarnya nempel nih. Enggak dilepas begini. Itu tahara biasa, nempel. Begesek 3 kali. Ha illallah, lepas ke atas. Insya Allah. Itu yang disebut hikmatul dzikir abaha. Apa? Aduh, ya. Jadi dengan zikir tadi, sayangnya terapi ini hanya ada di kajian orang-orang yang bertorekot dan bertasawuf. Kemudian setelah itu baru membaca doa yang telah diajarkan Rasulullah. Di antara doa itu supaya sifat itu jangan masuk ke badan. Inilah dia. Lanjutkan dengan doa tadi ke tempat. Lanjutkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal harami wal hadmi wal ghammi wal haraqi wal qaragi wa a'udzubika ayat taqabbalin nasi syaitan indal mauti wa an uqtala fi sabilika mudiron ma'udzubika min an amuta ladigon. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, keruntuhan, kehancuran, kesedihan, terbakar, tenggelam. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai sifat setan menggodaku pada saat kematian. Dan bahwa aku terbunuh di jalanmu, melarikan diri. Aku berlindung kepadamu dari kematian sebagai pencuri. Itu artinya. Maka insya Allah. Paham ya? Paham ya? Itu bergabung. Kalau untuk diri itu tadi ruqyah diri. Amalan ini paling bagus dibaca doa tadi setelah melalui runutnya tadi. Insya Allah kita masih bisa mengontrol diri. Walaupun resikonya menakutkan untuk orang lain. Sehingga akan tetap dalam keadaan sadar. Ya, kondisi sadar tadi membuat kita tetap kuat. Setelah itu kita pun dapat mengeluarkan atau mengusirnya dengan cara membaca zikrullah qafi Allah. Satu aja. Keluar dia lari. Itulah ibadah dalam gangguan tadi. Tuntunan Rasulullah.
Kalau masih terasa tetap terganggu di tubuh antum atau di tempat tinggal di samping terapi sufistik yang pertama di bab 2 tadi yang sudah diterangkan diamalkan oleh kita, juga doa ini dibaca sebaiknya terus menerus supaya menguatkan setelah sholat 5 waktu pada saat kita merasa diganggu oleh jin atau setan. Terus amalkan doa ini setelah sholat. Usahakan penajaman ini 40 hari. Doa runut tadi dari awal baik tempat maupun di diri. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita tutup kaji kita memahami konsep dialog Rasulullah dan amalannya sudah jelas. Insya Allah andung bertanggung jawab bisa diamalkan dan tidak menggeser akidah. Baik andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.